teman-teman, Shalom, selamat datang di video kami. Video kami ini kami buat dari kelompok 3 mata kuliah gender Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Nah, dalam video singkat kami ini kami akan menjelaskan sebuah teori dan membagikan sebuah materi kepada teman-teman yang menarik. Mengapa kami mengatakan menarik? Karena dari teori ini akan mengubah cara pandang kita atau mengubah perilaku kita yang mungkin selama ini masih menganggap bahwa laki-laki itu lebih di atas derajatnya daripada perempuan, atau perempuan itu tidak bisa apa-apa tanpa laki-laki. Nah, kami akan menjelaskan di video singkat kami ini tentang teori feminisme radikal. Sedikit saya memberikan gambaran yang umum tentang teori yang akan kami paparkan pada saat ini. Jadi, teori ini merupakan salah satu aliran dari aliran feminisme. Nah, teori ini muncul pada gelombang kedua pada sekitaran tahun 1960 yang kemudian ingin mengeluarkan atau ingin memberantas akar dari terjadinya sebuah subordinasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu budaya patriarki. Nah, kemudian dari teori ini akan membuat cara pandang seorang perempuan itu berbeda, bahwa perempuan tidak selamanya di bawah rendah oleh laki-laki dan laki-laki tidak selamanya di atas perempuan. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kami akan mengupas secara mendalam tentang teori feminisme radikal ini. Adapun rekan-rekan saya yang akan kemudian menjelaskan lebih jauh bagaimana feminisme radikal, bagaimana teori ini dikembangkan dan lain sebagainya. Yang pertama, rekan saya Berniwati. Rekan saya ini akan menjelaskan feminisme secara umum, akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana feminisme itu secara umum. Kemudian rekan saya Agustina Mary dan Elma Manda akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana feminisme radikal itu dan siapa pencetusnya dan bagaimana feminisme radikal itu berkembang. Kemudian Christina Midian akan menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang disoroti dalam feminisme radikal tersebut. Dan yang kemudian Angel Saliding akan memberikan kepada teman-teman sumbangsi feminisme radikal kepada perempuan-perempuan masa kini. Dan yang terakhir, Ronaldino Set akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah kami kumpulkan dan materi yang telah kami susun, dan kemudian akan menutup video singkat kami mengenai teori feminisme radikal. Karena itu teman-teman, selamat menikmati video yang telah kami buat dan selamat belajar dari feminisme radikal. Pengertian feminisme secara umum. Feminisme berasal dari kata feminin dalam bahasa Perancis yang adalah kata sifat, yang berarti kewanitaan atau lebih menunjukkan bagaimana sifat perempuan. Secara umum, feminisme adalah sebuah gerakan dan ideologi yang berfokus pada memperjuangkan kesetaraan gender, terutama dalam upaya menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Tujuan utama dari feminisme adalah memastikan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, politik, pekerjaan, dan hak asasi manusia. Feminisme berangkat dari kesadaran bahwa selama berabad-abad, perempuan seringkali mengalami marginalisasi dan subordinasi dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan. Akibatnya, perempuan kerap menghadapi diskriminasi, stereotip, kekerasan, serta ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan hak-hak dasar. Beberapa konsep utama dalam feminisme yaitu yang pertama, kesetaraan gender. Feminisme menekankan bahwa
tidak ada jenis kelamin yang lebih unggul dari yang lain. Semuanya adalah, baik laki-laki maupun perempuan, tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Yang kedua, perlawanan terhadap patriarki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan dalam hampir semua aspek kehidupan. Feminisme menentang sistem ini karena dianggap menindas perempuan dan menciptakan ketidakadilan gender. Yang ketiga, otonomi tubuh dan hak reproduksi. Feminisme juga memperjuangkan hak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk akses ke layanan kesetaraan reproduksi, pilihan untuk tidak hamil atau lebih memilih aborsi, serta melawan segala bentuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Yang keempat, interseksionalitas. Konsep ini dikembangkan untuk menunjukkan bagaimana bentuk diskriminasi seperti ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan lainnya, di mana saling berkelindan dengan ketidakadilan berbasis gender. Seorang perempuan bisa mengalami penindasan dalam banyak cara yang saling tumpang tindih. Yang kelima, perubahan sosial dan kultural. Feminisme tidak hanya memperjuangkan perubahan hukum dan kebijakan, tetapi juga perubahan sikap dan norma sosial yang membatasi perempuan dan membentuk pandangan negatif tentang mereka. Jadi, secara keseluruhan, feminisme adalah gerakan yang menginginkan dunia lebih adil, di mana seorang hidup dengan bebas dari penindasan dan ketidaksetaraan terlepas dari gender mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari feminisme radikal. Feminisme radikal sendiri terdiri dari dua kata kunci, yaitu feminisme dan radikal. Nah, jika kita melihat dari akar katanya, feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu femina, yang berarti perempuan. Dan gerakan feminisme ini juga mengacu pada gerakan sosial politik yang memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, sementara itu, jika kita melihat akar kata dari radikal sendiri juga berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang berarti akar atau dasar. Nah, di dalam konteks ini, feminisme radikal mengusulkan perubahan mendasar pada sistem sosial yang diyakini menjadi penyebab diskriminasi terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu, secara etimologisnya pun, radikal dipahami sebagai gerakan yang berupaya untuk mengubah secara menyeluruh sistem yang secara struktur dan sistematis menindas kaum perempuan. Nah, istilah feminis radikal mulai dikenal secara luas sejak pertengahan tahun 1970-an dengan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Nah, konsep ini pertama kali itu dibawakan atau dikenalkan oleh salah satu tokoh yang bernama Naomi Wolf. Nah, istilah ini muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap budaya seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di dunia barat. Gerakan ini terutama juga bertujuan untuk melawan kekerasan seksual dan pornografi. Jadi istilah radikal dalam feminisme ini mengacu pada pendekatan yang berfokus pada akar permasalahan, yaitu patriarki, yang memang dianggap sebagai sumber utama dari ketidakadilan gender. Jadi feminisme radikal tidak hanya memperbaiki gejala ketidaksetaraan seperti diskriminasi, tetapi memang memiliki tujuan untuk membongkar seluruh sistem patriarki dan menggantinya dengan struktur sosial yang lebih adil lagi bagi perempuan, dan
mereka juga bertujuan untuk menciptakan perubahan transformasional yang mendalam, bukan hanya sekedar reformasi kecilan saja. Jadi dengan memahami akar istilah ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana perjuangan feminisme radikal dalam memperjuangkan kesetaraan dan memahami kompleksitas masalah gender yang dihadapi saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana feminisme radikal itu muncul dan siapa saja tokoh pencetusnya. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa feminisme radikal adalah sebuah aliran dalam gerakan feminisme yang menekankan perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial dan politik untuk menghapuskan sistem patriarki. Nah, dari segi etimologi, kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang berarti akar. Nah, dalam konteks ini, feminisme radikal hendak berupaya untuk mengatasi dan membongkar akar penyebab penindasan perempuan, yaitu melalui sistem patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat. Selanjutnya, feminisme radikal muncul sebagai reaksi terhadap feminisme liberal dan sosialis, di mana dianggap tidak cukup dalam menangani isu-isu mendalam terkait penindasan gender. Sementara itu, feminisme liberal berfokus pada kesetaraan hak dan akses. Lalu, feminisme radikal hendak berargumen bahwa perubahan yang lebih luas diperlukan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa patriarki adalah sistem yang tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga membentuk hubungan kekuasaan di seluruh aspek kehidupan sosial. Dalam pandangan feminisme radikal, penindasan terhadap perempuan bukan hanya dalam masalah hukum atau ekonomi, melainkan merupakan bentuk dominasi yang lebih dalam. Mereka menilai bahwa patriarki adalah fenomena transhistoris yang telah ada sejak awal peradaban manusia, dan hal itu menjadi model bagi bentuk-bentuk penindasan lainnya. Dengan demikian, feminisme radikal hendak berusaha untuk merombak semua institusi sosial yang dianggap mendukung patriarki, termasuk keluarga, agama, dan lembaga politik. Feminisme radikal juga membagi dirinya menjadi dua aliran utama, yaitu yang pertama feminisme radikal kultural, merupakan feminisme yang mengagungkan keperempuanan dan melihat hubungan heteroseksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, feminisme radikal libertarian, dari kata liber yang berarti kebebasan. Nah, di sini feminisme ini berfokus pada pembebasan perempuan dari beban reproduksi dan menolong penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun tokoh-tokoh pencetus aliran feminisme radikal, yang pertama yaitu Kate Millett. Dia dikenal sebagai salah satu pelopor feminisme radikal karena dimana dalam bukunya yang berjudul Seksual Politik pada tahun 1970, di mana ia berargumen bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah cerminan dari hubungan kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat patriarki. Millett mengembangkan gagasan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan dibangun secara sosial dan bukan merupakan hal yang alami. Yang kedua, Shulamit Firestone, di mana dalam bukunya The Dialectics of Sex pada tahun 1970, di mana Firestone menyatakan bahwa penindasan perempuan berakar pada peran reproduksi biologis. Ia berpendapat bahwa teknologi dapat digunakan untuk membebaskan perempuan dari beban reproduksi dan menekankan perlunya perubahan radikal dalam struktur sosial untuk mencapai kesetaraan gender. Yang ketiga, Grace Atkinson, di mana ia merupakan tokoh penting dalam feminisme radikal karena pandangannya yang kritis terhadap peran gender tradisional
dan penekanan pada pentingnya penghapusan patriarki sebagai sistem penindasan. Dan yang keempat, Marie Daly, di mana dalam karyanya Beyond God the Father, di mana dia mengkritik struktur patriarki dalam konteks agama dan menekankan perlunya pembebasan spiritual bagi perempuan dari dominasi laki-laki. Dan yang terakhir atau kelima yaitu Marilyn Friends, di mana dalam bukunya The Woman's Room dia menjelaskan bagaimana sistem patriarki itu menindas perempuan, dan ia kemudian mengusulkan perlunya perubahan mendalam dalam cara masyarakat memandang gender. Nah, itulah kelima tokoh yang mencetuskan akan aliran feminisme radikal. Feminisme radikal ini menyoroti beberapa hal. Salah satunya itu adalah tentang patriarki, di mana perkembangan ini atau sistem ini bertumbuh di dalam masyarakat luas, di mana seorang perempuan mengalami penindasan dari kaum laki-laki, yang kemudian hal ini membentuk struktur patriarki di tengah-tengah masyarakat. Seringkali kita melihat banyak ketidakadilan, banyak hal yang menyoroti tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mereka diperlakukan berbeda di tengah-tengah masyarakat. Itu karena terjadi karena adanya struktur sosial yang kemudian membentuk pemikiran atau paradigma orang-orang sekitar, mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena ini tentang patriarki yang berkembang di masyarakat luas. Kemudian hal yang kedua yang menjadi sorotan yang disoroti oleh gerakan feminisme radikal ini adalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan, banyak hal yang mereka terima yang menunjukkan bahwa mereka diperlakukan dengan keras, mereka diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya, dan ini tidak lepas dari struktur patriarki yang berkembang dalam masyarakat luas. Mereka menerima kekerasan baik secara fisik maupun simbolis. Nah, gerakan feminisme radikal ini lahir supaya kaum perempuan ini bisa merasa aman dengan kehidupan mereka tanpa mendapatkan kekerasan dari masyarakat luas. Nah, kemudian feminisme radikal ini juga menyoroti tentang reproduksi terhadap kaum perempuan. Seringkali perempuan dipaksa untuk punya anak, untuk memiliki keturunan. Mereka dipaksa untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat luas, tanpa mereka melihat bahwa hal itu akan menyiksa atau hal itu akan membawa tekanan bagi kaum perempuan. Sehingga feminisme radikal ini juga menyoroti hal itu. Bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik, bagaimana mereka merasa aman dengan pilihan yang mereka pilih, terlebih dalam persoalan reproduksi ataupun seksual. Mereka punya hak atas diri mereka sendiri untuk punya pilihan, apakah mereka menikah, apakah mereka kemudian memilih untuk tidak memiliki anak, atau mereka memilih untuk tidak punya pasangan. Mereka memilih untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan mereka, tetapi masyarakat luas menginginkan supaya seorang perempuan itu memiliki keturunan, punya anak yang banyak. Kemudian hal yang disoroti juga adalah tentang kebebasan individual yang sudah saya singgung, bahwa perempuan punya hak untuk diri mereka, untuk memutuskan untuk punya pasangan, mereka memutuskan untuk punya anak, mereka memutuskan untuk menunda untuk punya keturunan. Tetapi
seringkali hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, bahkan perempuan dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan masyarakat luas dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Perempuan perlu untuk menerima kebebasan itu. Dan gerakan feminisme radikal ini berupaya untuk melakukan perubahan dalam struktur sosial dan juga politik untuk mencapai kesetaraan yang sejati. Bagaimana kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki keseimbangan di dalam mereka menjalani kehidupan tanpa tekanan dari salah satu pihak. Sekarang kita akan membahas bagaimana sumbangsi feminisme radikal bagi perempuan di masa kini. Kita melihat bahwa perempuan pada saat ini memiliki peran dan dapat menangkal sebuah radikalisme. Hal ini dapat kita lihat dari bagian intelektual, emosional, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Juga perempuan memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan revolusioner, penilaian yang baik, dan berbagai persiapan untuk bertindak melawan perilaku ekstremis. Juga, feminisme radikal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan budaya. Salah satu contohnya yaitu gerakan ini berjuang untuk hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, misalnya reproduksi, dalam bidang berpartisipasi dalam bidang politik. Juga mereka mendapat kebebasan, terbebas dari kekerasan. Kita melihat pada saat sekarang ini ada perlindungan terhadap perempuan, juga perempuan juga terlibat dalam di bidang politik. Kemudian ada dengan norma-norma yang ada, norma-norma tradisional, feminisme radikal juga berkontribusi pada perubahan sosial yang inklusif dan setara, memperjuangkan reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan pun. Juga kita melihat dari segi pendidikan yang dimiliki oleh perempuan memengaruhi kurikulum pendidikan untuk mencakup perspektif gender dan sejarah perempuan, memastikan bahwa suara perempuan diakui dan dihargai. Kita melihat sekarang bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka mendapatkan pendidikan setara dengan laki-laki. Jadi telah kita ketahui secara bersama bahwa pada dasarnya feminisme adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sekelompok perempuan. Namun jika kita lihat di masa sekarang, gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh sekelompok perempuan, tetapi juga ada tokoh-tokoh laki-laki yang juga membantu dalam menyuarakan gerakan-gerakan yang menuntut kesetaraan atau menuntut agar hak-hak baik dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain itu juga diberikan kepada perempuan. Jadi tidak hanya kaum laki-laki saja yang dapat menikmati hak-hak seperti demikian. Namun jika kita lihat dari berbagai pendekatan yang diberikan atau yang ada dalam gerakan feminisme ini, kita tentu melihat adanya perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan inilah yang kemudian membedakan pendekatan-pendekatan yang ada di gerakan feminisme itu. Jika kita lihat dari gerakan feminisme radikal, tentu ada perbedaan dengan pendekatan lain. Ya, walaupun ada kesamaan, yaitu menuntut hak-hak perempuan itu agar perempuan diperlakukan sama. Namun sama dengan istilahnya yaitu feminisme radikal, mereka ini secara radikal menuntut agar seluruh sistem
dalam berbagai bidang, yaitu dalam berbagai bidang masyarakat itu yang masih dinominasi oleh sistem patriarki itu harus diruntuhkan, dihilangkan, agar hak-hak masyarakat itu atau hak-hak perempuan itu dapat tercapai. Mereka juga mengatakan bahwa politik yang masih dikuasai oleh laki-laki itu akan berdampak kepada mereka. Jadi mereka memperjuangkan hak supaya keterlibatan perempuan di politik itu juga harus ada. Mungkin itu kesimpulan yang dapat diberikan.